anginnya kenceng banget. Sekarang kita berada di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan air laut. Ini kayak badai pasir itu ya. Serem. عندنا bununki resmiyet yokken. Ay üçüncü kentim var. Ini rasanya kayak bukan di China ya. Setelah kemarin kita mengeksplor kota Kashgar dengan pasar dan kehidupan kotanya, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke barat. Kita akan meninggalkan keramaian, menembus jalan panjang dan sunyi, menuju dataran tinggi Pamir dan Taskurgan. Di episode ini, kita bakal melewati lanskap ekstrim, jalanan berkelok di pegunungan, dan tempat-tempat yang jarang dijangkau. Mulai dari gletser, danau-danau di dataran tinggi, sampai kota kecil yang berdiri di ribuan meter di atas permukaan laut. Jadi langsung aja ikuti aku dalam perjalanan yang menantang sekaligus menakjubkan ini. Jadi selama 2 hari ke depan, aku bakal ditemani oleh guide lokal Kashgar untuk mengeksplor area Kaskorgan. Sekarang sudah jam 9 lewat 17 menit di pagi hari, tapi langitnya masih gelap ya. Nanti matahari terbit jam 10 lewat 15 menit. Soalnya memang terdapat perbedaan waktu antara Beijing dan Xinjiang, mungkin sekitar 2 atau 3 jam. Hanya saja, Tiongkok menggunakan 1 zona waktu saja. Makanya sekarang di sini udah jam 9-an, langit masih gelap. Oh. Oke, baik. Ups. Baik. Ini sekarang kita berangkat ya. Oh. Iya. Nah, jadi untuk ke area Taskorgan, kita harus mengurus izin khusus ya. Izin khususnya ini simple sih. Tinggal bawa paspor ke sebuah tempat. Katanya kalau buat warga asing cuma bisa urus di sini. Nah, ini jadi untuk urus izin ke area perbatasan. Nah, ini udah selesai, udah dapat izinnya. Sebenarnya prosesnya sebentar aja sih, nggak sampai 10 menit. Cuma hari ini orangnya agak telat datangnya. Aku nunggu hampir setengah jam di sini. Ini langitnya udah terang ya, udah jam 10:30 sekarang. Sekarang lagi di tengah perjalanan, mau makan dulu. Mau makan makanan khas Xinjiang juga. Ini sekarang kita lagi berada di sebuah kabupaten yang masih merupakan bagian dari Kashgar. Namanya Shufu Xian atau Kabupaten Shufu. Dan ini nama restorannya Qiaotou Zhuafan Dian. Ada tulisan Uighur juga ya, aksara Uighur. Korek besi. Oh. 在做饭。Ini cara pembuatannya masih tradisional ya, pakai kayu bakar seperti ini. Dan di sini ada tungkunya. Dan ini yang sudah jadi ya, nasi holo dalam bahasa Mandarin chuafan. Oh, ini dalamnya bagus ya. Makan, ini namanya pilaf atau polo chuafan. Nah, ini isinya nasi, terus ada wortel. Wortelnya ini warna kuning gitu. Dan ada daging domba. Ini tadi aku ekstra daging. Kalau porsi biasa itu cuma 1 potong daging domba seperti ini. Dan ini nasinya bukan pakai beras basmati. Beras biasa kayaknya. Kalau beras basmati lebih panjang itu ya.
Ada kismisnya juga. Ini nasinya simple tapi enak juga. Rasa manis dari wortelnya. Terus ada aroma dombanya. Daging dombanya udah empuk banget. Dan ini kelihatan lemak ya. 一般会放辣椒什么的吗？不会，不会。就这样吃是吧？对。Ini dombanya masih ada sedikit bau dombanya gitu ya. Tapi dagingnya empuk banget. Karena full daging gitu, dia agak enak gitu. Ini kayak ada acarnya. Acar lobak. Ini awalnya orang Xinjiang sini makannya pakai tangan langsung, kan namanya chua fan. Chua artinya diambil gitu dengan tangan, terus fan nasi. Jadi nasi yang dimakan langsung dengan tangannya. Tapi sekarang udah pakai sendok. Terus ini ada teh, tehnya langsung diminum aja ya, pakai mangkuk gede kayak gini.像维族人结婚的话要彩礼吗？肯定要啊。要的多吗？一般平均的话就6万、7万的。然后必须有车有房都一样的。啊，这还是得看双方嘛。啊。也不是必须。Perjalanan menuju Taskurgan kami tempuh melalui Jalan Nasional G314 yang juga dikenal sebagai Karakoram Highway, jalan raya yang membentang dari Xinjiang hingga Pakistan. Di sepanjang jalan, lanskap terbuka lebar tanpa penghalang, perbukitan berlapis warna coklat dan abu-abu, serta pegunungan tinggi yang puncaknya mulai diselimuti salju. Jalan lurus membentang jauh ke depan, seolah menuntun kami masuk semakin dalam ke jantung dataran tinggi Pamir. Di satu titik, kami berbelok menuju Oetak Glacier Park, salah satu objek wisata di sepanjang Karakoram Highway. Begitu memasuki jalur ini, suasana berubah drastis. Jalanan menyempit dan diapit oleh tebing-tebing tinggi yang menjulang di kiri dan kanan. Dinding lembah tampak kering dan terukir oleh erosi ribuan tahun. Di balik bentang alam yang tampak keras ini, kawasan Oetak juga merupakan bagian dari ruang hidup masyarakat Kirgiz. Sejak ratusan tahun lalu, suku Kirgiz menjadikan padang rumput dan lembah-lembah tinggi di sekitar Oetak sebagai jalur penggembalaan musiman. Mereka hidup sebagai penggembala nomaden dan semi-nomaden, menggiring yak, domba, dan kuda melintasi dataran tinggi Pamir, mengikuti ritme musim dan ketersediaan rumput. Semakin masuk ke dalam, di hadapan kami, Gletser Oetak terbentang megah, menempel di dinding gunung dengan lapisan es putih. Ini kita udah sampai ya. Ini harga tiketnya per orang 45 yuan. Terus harus beli tiket shuttle bus juga. Tiket shuttle busnya 6 yuan per orang. Setelah menumpangi shuttle bus selama sekitar 15 menit, kami akhirnya tiba di area pusat Oetak Glacier Park. Begitu turun, udara dingin langsung terasa menusuk, dan di hadapan kami terbentang Gletser Oetak, salah satu gletser dataran tinggi yang paling mudah diakses di wilayah Pamir Timur. Gletser Oetak terbentuk dari akumulasi salju dan es selama ribuan tahun yang menempel di dinding pegunungan tinggi di sekitarnya. Lapisan es berwarna putih ini menjadi sumber air penting bagi lembah-lembah di bawahnya. Dan ini elevasinya 2750 meter di atas permukaan air laut. Ini terasa oksigennya sudah menipis, sedikit menipis ya. Nafas jadi lebih pendek lagi.
Jujur saja, lanskap Oetak Glacier Park di musim dingin terasa sedikit membosankan. Sebagian besar areanya terlihat sangat tandus, dengan warna coklat dan abu-abu yang mendominasi. Hampir tak ada vegetasi dan pemandangannya terasa datar. Kondisinya jelas berbeda jika dibandingkan musim panas, saat padang rumput di sini berubah hijau dan lembah-lembahnya tampak lebih hidup. Dan dulu bisa naik ke atas ya, sampai ke atas sana. Ada sebuah platform di atas, tapi hari ini nggak dibuka juga. Dan ada suku semi-nomaden yang masih tinggal di tempat ini, yaitu suku Kirgis. Salah satu dari 56 suku bangsa di Tiongkok. Terus kata teman aku, pas musim panas, di atas gunung sana bakal banyak sekali warga setempat yang mengembala domba. Dombanya dibawa sampai ke atas gunung sana. Kami meninggalkan Oetak Glacier Park dan kembali menyusuri Karakoram Highway, melanjutkan perjalanan menuju Danau Paisa. Lanskap di depan kembali terbuka lebar, hamparan tanah berbatu, padang pasir, dan pegunungan tinggi yang berdiri sunyi di kejauhan. Sesekali terlihat kawanan yak dan domba merumput di kejauhan, menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tengah lanskap yang terasa nyaris kosong. Ini surat jalan atau surat izin untuk menuju daerah Taskorgan yang tadi aku urus tadi pagi. Akhirnya kepakai juga. Di depan sana ada pos pemeriksaan. Jadi kalau nggak ada surat izin ini, nggak ada surat jalan, kita nggak bisa masuk ke sana. Ini udah lewat pos pemeriksaan. Buat warga negara asing harus turun lagi, register lagi, pakai paspor. Temen aku, dia nggak usah turun ya, tinggal scan KTP aja. Nah, semakin mendekati Danau Paisa, gunung-gunung raksasa Pamir mulai mendominasi pemandangan. Puncak-puncak bersalju menjulang megah, seakan mengawal perjalanan kami. Di musim dingin, Danau Paisa tampak setengah membeku, dengan pasir putih di sekelilingnya berpadu dengan biru pucat air danau. Hari itu di tepi danau, angin dingin bergemuruh kencang, menjadi penanda bahwa kami telah tiba di jantung dataran tinggi Pamir. Tapi sekarang danaunya sudah membeku, sekarang musim dingin. Di sini anginnya kenceng banget. Tulisnya sih -1 ya, tapi harusnya lebih dingin dari -1. Soalnya anginnya kencang sekali. Pas musim panas di sini indah banget. Air danaunya biru. Terus di sebelah sana kelihatan ada gunung bersalju juga. Jadi kalau datang pas musim panas, kita bisa berfoto dengan latar danau yang biru dan pantulan gunung bersalju di danaunya. Sekarang kita berada di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan air laut. Danau Paisa merupakan danau alami dataran tinggi yang terbentuk dari akumulasi air, lelehan gletser, dan salju abadi dari pegunungan di sekitarnya. Sedangkan gunung-gunung pasir putih di sekitar Danau Paisa terbentuk dari endapan pasir dan kerikil halus yang dibawa oleh angin kuat dataran tinggi Pamir dan proses erosi pegunungan selama ribuan hingga jutaan tahun. Tiupan angin yang terus-menerus membentuk bukit-bukit pasir bergelombang, menciptakan kontras unik antara air danau, pasir putih, dan puncak gunung bersalju. Biasanya di sini ada warung yang menjual makanan gitu ya. Sekarang musim dingin, terlalu dingin, sepi. Dingin banget.
冷啊。对。现在中间那个蓝蓝的还没结冰。对。可以下去吗？主要是下去看看，问一下能不能下去。感觉也没看到人。那好像应该就不让下了。 Ini sisi lain dari danaunya. Terus ini kan area suku Kirgiz ya. Banyak suku Kirgiz yang tinggal di sini. Terus tadi aku tanya teman aku, dia bisa bedakan nggak suku Uighur dengan suku Kirgiz? Katanya bisa. Kalau Uighur tuh semuanya mereka ada eyelid, ada lipatan mata. Kalau suku Kirgiz nggak ada. Jadi begitu lihat langsung ketahuan katanya. Oh. Domba. Kalau tadi sisi utara, ini sisi baratnya. Kita bisa langsung sampai ke bawahnya, ke tepi danaunya. Dan di sini ada yak. Bisa naik yak, kalau mau foto bisa juga. Sekali naik 30 yuan katanya. Ayo juga. Dingin banget. Itu cakep banget deh. Belakangnya gunung salju. Boleh cobain kalau datang ke sini. Kalau pas musim panas harusnya lebih bagus lagi. 夏天这边人是不是很多啊？对，夏天的游客更多一点。像这头牦牛的话，一般可以活到几岁啊？ 8 岁? 8 yaş. Ben öyle de kaldım, kırıp kaldım ha. Ha, uzak 15-20 getirirdi. 15 yaş, 啊可以活到15岁。哦，15岁。对，他现在是8岁了。是8岁了。对。Dan di danaunya ada ikannya juga. Di sana ada beberapa restoran yang menyajikan masakan ikan gitu. Makan rumput, tapi ini rumputnya udah pada kering.他们吃那个草，草都干过。对对，这种羊肉，这种羊的肉好吃，香的很。就是新疆的土羊，我不知道是这儿，因为高原的羊跟在下面的羊不一样，哦，他们吃的东西就是不一样。所以高原的羊会更好吃一些。对对，他们就吃的这些草啊，这些会更好一点。这边的羊的话，他们还会就是去舔那个岩石，还有那些石头上还有一些盐哦分嘛，那些他们也会舔这个盐，然后它的肉会变得更香一点。哦。风，这风啊！天哪！哦，是沙尘暴吗？ini kayak badai pasir itu ya. 我操！ Serem.都看不到了。慢点。
Akhirnya kami tiba di Taskurgan sekitar pukul 9 malam. Lampu-lampu kota yang menyala redup menyambut kami di tengah hamparan pegunungan yang gelap dan sunyi. Taskurgan merupakan kota setingkat kabupaten yang terletak di jantung dataran tinggi Pamir. Wilayah ini dikenal sebagai rumah bagi suku Tajik, salah satu kelompok etnis yang telah lama mendiami lembah dataran tinggi Pamir dan mempertahankan budaya khas pegunungan hingga hari ini. Dan ini sekarang kita mau makan dulu. Mau makan hotpot. Hotpot daging yak. Yang terkenal dari Taskurgan adalah daging yaknya. Oh, sepi banget ya, lagi low season. Ini kayaknya pakaian tradisional suku Tajik deh. Ini daging yak ya. Udah lapar, terus dingin banget. Dagingnya dicocol ya. Ini ada saus wijen, terus aneka bumbu lainnya lah. Ada minyak wijen, saus wijen, cabai, daun bawang. Terus ini babat. Keesokan paginya, sesaat sebelum matahari terbit, kami kembali melanjutkan perjalanan. Udara pagi di dataran tinggi Pamir terasa menggigit. Langit masih berwarna biru gelap dan embun es tipis menempel di kaca mobil. Mobil mengantarkan kami meninggalkan kota Taskurgan, digantikan hamparan dataran luas yang sunyi. Seiring kendaraan melaju, cahaya pertama matahari mulai muncul di balik pegunungan. Siluet puncak-puncak Pamir tampak perlahan disinari warna jingga pucat, memperlihatkan skala alam yang begitu luas dan kosong. Jalanan berkelok membawa kami menembus padang rumput beku dan perbukitan tandus, hingga akhirnya mengarah ke tujuan kami pagi itu, Panlong Ancient Road, jalur pegunungan legendaris yang dikenal dengan ratusan tikungan tajamnya. Nah, sekarang kita udah mau sampai ya di Panlong Gutao, sebuah jalanan berkelok-kelok yang sangat terkenal, terdiri dari 600 belokan yang cukup tajam, berbentuk es gitu. Fenglua. Kayaknya jalannya ditutup, nggak tahu kenapa. Mekai. Pemandangannya cakep banget.怎么说？10分钟后。哦，他可能10点半才开了。Mungkin jam setengah 11 pagi baru buka. Sekarang udah hampir jam setengah 11, 8 menit lagi. Tuh udah ada petugas yang datang. Bukain pintunya. Let's go. Panlong Ancient Road membentang sepanjang sekitar 36 km, berada di ketinggian rata-rata 3.000 meter, dengan titik tertingginya mencapai sekitar 4.100 meter di atas permukaan laut. Jalur pegunungan ini dikenal ekstrem karena memiliki lebih dari 600 kelokan tajam, membuatnya dijuluki sebagai jalan naga di dataran tinggi Pamir. Secara historis, Panlong Ancient Road mengikuti rute pegunungan kuno yang telah digunakan selama berabad-abad oleh pedagang, penggembala, dan para musafir jalur sutra.
Medannya curam, jalannya sempit, dan cuacanya keras. Angin kencang dan suhu rendah menjadi tantangan utama, terutama pada pagi hari dan di musim dingin. Dalam catatan perjalanan ke barat dari dinasti Tang, Biksu Tong menggambarkan wilayah Pamir sebagai kawasan dengan pegunungan tinggi, lembah-lembah dalam, dan perjalanan yang penuh ujian. Meski nama Panlong Ancient Road merupakan penamaan modern, posisi dan karakter jalur ini sangat sesuai dengan rute yang kemungkinan besar dilalui Biksu Tong saat melintasi Pamir dalam perjalanannya menuju India untuk mengambil kitab suci. Bagi masyarakat Tajik Pamir, Panlong Ancient Road bukan sekadar sebuah jalan, melainkan bagian dari ruang hidup di dataran tinggi, penghubung desa, padang rumput, dan sumber penghidupan. Nah, mulai dari sini, jalanannya udah menurun ke bawah ya. Tadi kita menaiki gunung, melewati jalan berkelok-kelok, begitu sampai atas ya, dan kita harus turun lagi. Di sepanjang Panlong Kutau terdapat banyak sekali spot-spot untuk foto. Ini sumpah cakep banget, bagus banget ya. Oh, dan di sini ada sebuah tulisan, 今日走过所有弯路，从此人生尽是坦途, yang artinya setelah melewati semua jalan berliku-liku, jalan berkelok-kelok hari ini, kedepannya jalanmu akan lempang saja. Jadi sebuah filosofi ya. Baharga. Aha. Baharga. Mustajlik. 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 这是啥意思？盼望夏天啊。对。盼望夏天的到来的意思。这是维语歌哈。对，维语歌。Nah, ini kita udah sampai bawah. Jalanannya udah lempang. Ini mau cari makan, tapi semua pada tutup. Restorannya nggak buka, lagi low season, nggak ada orang. Iya. 他们不让我。都不让录的。Ini desa Wacha, desa suku Tajik. Nah, jalanan tadi Panlong Kutau itu menghubungkan desa ini dengan Kabupaten Taskorgan. Ini 这个餐厅葱林餐厅在前面看一下。Nah, ini kita udah sampai desanya. Mau cari makan, tapi banyak restoran yang nggak buka. Ini也没开, tutup semua. Ini desanya cakep banget nah. Gunung salju.你能听懂吗？他们说什么？你听不懂啊？完全听不懂。他们是塔吉克啊。陪过去他们在干嘛？看看。好，啊，他们在打牌。
Kaki main kartu. Ini rasanya kayak bukan di China ya. Tiba-tiba ke dunia lain gitu. 这边有没有餐厅啊？可以吃饭的地方？全锁的，没有。啊，今天啊都锁门了。锁门。Ini kita beli sedikit makanan dulu. Tuh国外的，这也是土耳其的很少。Semuanya produk Turki.是中国的，是你们为主的。这种素牛肉，素牛肉。尝尝。Ini cuma bisa dibeli di Xinjiang doang. 还有这种的炒米粉，这是什么？炒米粉。炒米粉。这里的餐厅全都关了哈。啊，餐厅都关了，餐厅都关了，都关了现在嘛人太少，人太少。买了我这怕到不去，泡面你要泡面？啊，要不要喝泡面？不要， 30块了，不要。30块是吧？ 30불 쓰다? 아? 30불?你们 30불 네. 31 31，一通收款30.00元。好了，谢谢。你还是可以跟他们交流。他们会说啊？他们会说。也会说啊。对。Что смотрят бронко öyle var mı? bah, Kayan taraf var. kadim koyma, işte ma bu udulumuzda mı var, udul ayağı uçaklar Ben ya. yoluyla budulmansak. Andına bununki resmiyet yokken, üçüncü kenti mi var? Kirgin bulanda. Kirgile bolu dadan bolsa işbirde. Dan tadi aku dikasih tahu teman aku yang orang Uighur nih, ternyata suku Tajik di China, mereka nggak memiliki aksara sendiri. Mereka belajar aksara Uighur. Jadi pas mereka belajar aksara Uighur, mau nggak mau mereka harus tahu cara melafalkan aksara Uighur. Jadi mereka bisa sedikit bahasa Uighur. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, mereka pakai bahasa sendiri, bahasa Tajik. Sisi. Ini kayak biskuit gitu dari Turki. Terus ini daging sapi. Ecek-ecekan. Aku baca ingredientsnya terbuat dari kedelai gitu lah. Ini vegetarian kayaknya. Mirip daging tak sore? Oh, ini rumah zaman dulu yang terbuat dari tanah gitu ya. Nggak tahu masih ada yang tempati apa enggak. Ini sepertinya dapurnya. Kelihatan ada tungkunya. Ini bentuk rumahnya persegi gitu ya. Ini udah jadi warisan budaya. Warisan budaya di tempat ini. Rumah ini sudah berusia ratusan tahun. 没人住了. Coba masuk ya. Oh. Oh, dalamnya kayak gini. Ini harusnya ruang tamu mereka gitu. Ciri khas suku Tajik, ini ada karpet juga. Dan ini bagian atasnya, plafonnya,
Ceilingnya ini dia pakai kayu ya masih, struktur kayu. Oh, di sini kelihatan. 换气的，对，这是换气的吗？我以为是坏了。不是，不是啊这不是没窗户吗？那如果下雨的话呢？下雨的话，去到上面盖一个东西。哦，可以把它盖住的。Oh, ini buat ventilasi katanya. Kalau hujan tinggal ditutup aja. Terus kita masuk lagi ke dalam. Oh, nggak tahu ini bagian apa ya. Nggak ada yang menerangkan. Ini fungsinya biar asapnya keluar dari sini, guys. Kayak cerobong asap gitu. Tapi di sini nggak ada cerobong, langsung keluar gitu aja. Ini foto pernikahan. Dan ini peralatan dapur mereka ya. Ini gede banget dari besi nih. Kayak kantong perkakas gitu, tas gitu, buat taruh berbagai perkakas. Dan ini nggak tahu juga, ini buat apa nih? Dalamnya seperti ini nah.拿那个除草的吗？不是不是啊。拿饲料的东西，那个喂哦牛、喂羊，拿饲料的东西这个，对对对用这个拿的。对， Ini desanya tenang banget. Tapi sayangnya nggak ada orang ya. Mungkin orangnya lagi bekerja atau kemana. Nah, destinasi kami selanjutnya adalah Bandir Blue Lake, sebuah danau biru yang tersembunyi di dataran tinggi Pamir. Warna biru danau langsung mencuri perhatianku. Airnya tampak jernih dengan gradasi biru hingga kehijauan, kontras dengan lanskap Pamir yang sangat kering. Danau ini terbentuk dari lelehan gletser dan salju abadi, menjadikannya bagian penting dari ekosistem dataran tinggi Pamir. Di bawah cahaya matahari, permukaan danau memantulkan langit Pamir yang sangat luas. Sementara pegunungan di sekitarnya berdiri sunyi tanpa suara. Sebagian air danaunya sudah membeku juga ya. Nah, itu apa声音？冰块。对，里面的冰块这碰撞的那种声音，也在碎裂的声音。里面的冰块在碎裂。对，就是这些冰块。哦，对哦。那个风声音。 Kedengaran suara ya di dalam danau. Kata Abdul nih suara bongkahan es yang retak di dalam danau. Indah sekali ya, ada danau. Kelihatan gunung yang tandus, terus jauh di sana
Kelihatan lagi gunung bersalju. Topografi di Xinjiang, di daerah Kashgar ini unik sekali. Kalau pas musim panas, pemandangannya berbeda lagi. Hijau semuanya, padang rumput. Oke, segitu dulu perjalanan singkat kita di dataran tinggi Pamir. Jujur aja, di musim dingin, tempat ini dingin banget, sepi, dan perjalanannya cukup melelahkan. Tapi justru itu yang bikin pengalamannya terasa beda. Gak banyak orang, jauh dari hiruk pikuk, cuma alam yang luas, sunyi, dan apa adanya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Bye!